Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin Bu, perkenalkan nama saya Grisya Syotang dengan NPM 2305030014. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Nah, untuk slide pertama kita bisa melihat dan membahas tentang apa itu pengertian dari pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk belajar bersama di sekolah umum. Nah, filosofi pendidikan inklusif yaitu menghargai perbedaan dan tidak mendiskriminasikan. Nah, dalam arti yaitu menyamaratakan tentang pendidikan mereka, yaitu siswa dengan memiliki kebutuhan khusus atau memiliki bakat istimewa. Nah, di situ kita bisa mengartikan tentang bagaimana siswa kita beragam, yaitu memiliki latar belakang atau kebutuhan khusus yang kurang. Nah, mengapa inklusi itu sangat penting pada saat ini, yaitu alasan utamanya itu yang pertama, hak asasi. Setiap anak berhak mendapat pendidikan berkualitas, berkeadilan sosial, memutuskan stigma terhadap disabilitas, yang artinya walaupun seorang anak memiliki disabilitas, itu adalah memiliki hak keadilan tentang pendidikan. Nah, setelah itu memanfaatkan sosial, melatih empati siswa dan toleransi bagi siswa reguler sejak dini. Nah, sejak kita SD atau sewaktu kita mengajar anak SD, kita sebagai guru harus melatih empati dan toleransi bagi siswa sejak dini. Kenapa? Karena itu sangat berdampak terhadap karakter di setiap siswa. Baik, kita lanjut slide yang berikutnya, itu yang slide keempat. Nah, peran guru, poin pertama yaitu perencanaan dan fasilitator. Nah, identifikasi, mengenali karakteristik dan kebutuhan unik di setiap siswa. Modifikasi kurikulum, menyesuaikan materi agar bisa diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus atau PDBK. Setiap siswa memiliki keterbatasan, walau keterbatasan itu termasuk dengan ekonomi atau keuangan di keluarganya. Nah, kita sebagai guru belum tentu memberikan materi, belum tentu siswa kita dapat mengakses setiap materi yang kita ajarkan. Karena apa? Karena faktor fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya itu sangat terbatas, seperti buku ataupun internet. Nah, solusinya dari kita yaitu kita sebagai guru bisa meminjamkan buku atau menyediakan buku untuk dipakai seorang anak. Nah, dan memiliki batas waktu peminjaman. Nah, di situ kita bisa mengajak anak-anak supaya langsung mengerjakan tugasnya di rumah, supaya menyiapkan pekerjaan rumah. Oke, slide yang kelima. Peranan utama guru yaitu poin kedua, adaptasi pengajaran. Nah, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, yaitu seperti visual, auditory, kinestetik. Nah, kita sebagai guru harus menyediakan visual, auditory, dan kinestetik. Nah, walaupun tidak tersedia oleh sekolah, kita bisa melakukan dengan cara membuat media
memaparkan media dengan media yang menarik. Nah, menyediakan media belajar yang aksesibel, misalnya teks besar, alat peraga, dan konkret. Nah, alat peraga itu setiap materi pasti berbeda. Nah, kita bisa melakukannya dengan hal-hal simpel seperti tentang ekosistem. Nah, ekosistem di lingkungan sekolah itu adalah pembelajaran PAS. Nah, kita sebagai guru mengajak siswa-siswa kita keluar sekolah dan melihat bagaimana ekosistem yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, itu adalah salah satu media yang sangat terjangkau dan gampang ditemui dimanapun. Nah, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, lanjut dengan step berikutnya. Peranan utama guru. Poin ketiga, menciptakan lingkungan aman. Nah, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan aman bagi siswa-siswa kita. Nah, membangun budaya kelas yang saling menghargai. Nah, kita sebagai guru harus mengajarkan setiap siswa kita saling menghargai, baik secara dengan perbedaan-perbedaan ras antara siswa, ras, suku, dan agama. Nah, mencegah perundungan bullying terhadap siswa yang berbeda. Nah, menurut saya untuk mencegah pembulian itu yaitu dengan cara sebelum kita memasuki untuk semester awal di kelas, kita membuat atau mengajak siswa membuat biodata sendiri. Setelah itu dibaca satu-satu ke depan kelas. Nah, kita harus mengajak mereka dan mereka menulis tentang apa yang mereka sukai, apa yang tidak sukai, apa hobinya, dan dibacakan di depan kelas supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui apa yang disukai, apa yang tidak disukai, dan itu bisa membuat siswa lain mencegah perundungan atau memperbeda-bedakan tentang kesukaan, ras, agama, dan suku mereka. Nah, berikutnya kita bisa melihat tentang pesan motivasi untuk rekan guru. Mengajar di kelas inklusif bukan tentang menambah beban kerja, tetapi tentang memperluas hati. Setiap kemajuan kecil dari siswa kita adalah kemenangan besar bagi kemanusiaan. Nah, peran guru untuk orang tua. Pesan guru untuk orang tua, keberagaman adalah kekuatan. Dukungan Anda di rumah adalah kunci utama bagi kepercayaan diri putra-putri kita. Mari kita berkolaborasi demi masa depan mereka. Nah, kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu pendidikan inklusif adalah langkah menyata menuju masyarakat yang lebih manusiawi. Mari mewujudkan sekolah yang ramah untuk semua. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau yang kurang berkenan dalam memaparkan materi